Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Inilah tingkah lucu dan menggemaskan Miska Arauda Sachi, putri kedua pasangan Dedi Mahendra Desta dan Natasha Rizky. Bocah kelahiran 12 Juli 2016 yang kini berusia 9 tahun ini, gaya bicaranya lucu, termasuk ketika bereaksi di sela percakapan, baik dengan sang kakak, adik maupun ayahnya Desta. Termasuk ketika saat sesi percakapan bersama di studio Vindes. Lihat saja bagaimana gaya Miska ketika menghela nafas saat melihat ekspresi ayahnya yang dinilainya kurang sreg dengan cita-cita yang diajukannya. Cita-citanya tuh pengen jadi penggambar. Bukan jadi penggambar? Iya. Pelukis? Kok ayah kaget gitu sih? Ayah gak suka jadi penggambar. Suka? Kenapa sih kamu tuh selalu galak sama ayah, kenapa sih? Ya gara-gara ayah tuh juga nyebelin. Enggak, maksudnya bukan nyebelin, maksudnya. Anak-anak sih yang paling ngerti sama Miska ya, maksudnya Masya Allah, jadi kayak bukan cuma ke Desta aja, ke aku pun juga gitu. Jadi apa yang bisa dia tanyain ya dia pertanyakan gitu. Jadi ya apa yang bisa kita jawab ya kita jawab lah ke anak-anak kita gitu. Mereka antusias ya, jadi mereka senang lah. Ya apalagi yang nomor 2 itu memang jiwa tampilnya ini lebih kuat. Ya, di antara dua saudara kandungnya yakni kakaknya Megumi Arauda Sachi dan adiknya Miguel Arausya Janiet, Miska memang terlihat lebih aktif dan mendominasi percakapan. Miska bahkan digadang-gadang netizen mirip ibundanya Natasha Rizky, baik dari sisi wajah maupun kepribadian. Sementara kakaknya Megumi dianggap mirip sang ayah setidaknya dari wajah. Dan uniknya si bungsu Miguel seakan mencerminkan gabungan antara keduanya, baik ayah maupun ibundanya. Lihat saja bagaimana cara mereka ketika saling menceritakan kebiasaannya di rumah. Megumi tampak lebih kalem, selalu berdiri di tengah terutama ketika dua adiknya terlibat perselisihan. Ini dua ini berantem terus, sedangkan Gumi tuh jarang banget berantem. Kalem banget ya. Enggak. Tapi walaupun dia tuh berani banget sama kita. Di rumah itu dia tuh suka kayak gini banget, kayak apaan sih? Ya bener, karena kakak. Banget sih. Kakak harus kayak gitu. Harus jagain, sedangkan berdua ini berantem terus. Apaan sih? Kalau Gumi paling sering paling sering apa beda pendapat sama siapa? Dua-duanya. Kan dua-duanya yang paling sebel. Ya dua-duanya. Nggak usah dua-duanya. Kakak jarang loh berantem sama yang dua-duanya. Enggak. Ayah, ini kan suka pegang ininya kakak. Tuh, Ya karena risih kalau ada apa-apa. karena kakak suka dari slow. Apaan sih? Kalau Kakak suka apaan sih kan dulu sih? Awal ini gitu, biasanya gitu. kamu tuh sering marah-marah GG loh. Bilang kakak Miska, bilang zok terus. Zok apa sih? Dok. Jokes. 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 Gimana? Jokes. Itu apaan sih? Bilang mau guys. Joget. Nggak gitu. Monkey. Ya alhamdulillah kan emang suka ngumpul keluarga, terus momen-momen tertentu gitu biasanya kita emang selalu ngumpul kan gitu. Jadi alhamdulillah sih. Meski secara pribadi masing-masing punya ciri khas, namun ketiganya juga bisa kompak menunjukkan bakatnya ketika memeragakan cerita tokoh yang kerap mereka dengar sebelum tidur. Ini punya siapa? Atau sama-sama ketawa gini. Enggak dong ya, ini bukan ini, nggak ada ini yang. Nggak apa-apa kok. Iya sesuai dong. Sesuai dong. Apa sih? Ada deh. Oh iya, ada lagi. Emang dari dulu kan anak-anak aku kan disebutnya trio strong gara-gara cerita dulu pas ini kan, cerita apa pas dulu pandemi karena apa sih soal macan ya, soal tiger, terus dia nggak ngerti-ngerti akhirnya jadi strong gitu kan, akhirnya dibikinnya jadi trio strong sekarang. Percakapan penuh keakraban ini memang sejatinya hanya bagian dari konten cerita surprise tamu di kanal Vindes.
Tapi ketiga anak yang memiliki julukan Trio Strong ini mampu menunjukkan kebersamaan dengan ayahnya begitu natural. Bahkan ketika waktu percakapan berakhir, mereka tak ingin buru-buru beranjak pulang, seolah tak ingin percakapan ini segera berakhir. Lihat saja tingkah gokil mereka yang tidak bisa akhiri percakapan dengan ayahnya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Iya, gokil. Dia berantem lagi. Lihat tuh. Udah masing-masing terserah. Iya. Iyo. Yo. Udah guys, tutup aja guys. Sampai jumpa lagi. Dadah. Wah, mereka emang benar-benar sudah mewarisi talenta ayah dan ibundanya ya. Kombinasi antara seni peran, presenter, dan penyiar radio. Pokoknya kebayang kalau kumpul pasti heboh ya. Tapi tingkah lucu, pintar, dan menggemaskan ketiga anaknya jelas tak lepas dari peran kedua orang tuanya ya. Lantas bagaimana Natasha dan Desta mendidik ketiga anaknya? Yang pertama mungkin lebih ke sport sama arts ya, sama seni. Tapi kalau yang ketiga yang kecil ini belum ketahuan kemana arah. Emang aku sama Desta pastinya kan kita kan co-parenting dengan baik ya, jadi nggak ada melewati batas itu, insya Allah ya, semoga Allah jaga. Selain tingkah-tingkah lucu dan menggemaskan anak-anak Desta, di tempat berbeda, pedangdut Ayu Ting Ting belakangan tampak lebih getol turun ke bawah berbaur dengan warga. Setelah mencoba profesi barunya sebagai food vlogger, menjajaki makanan jalanan, teranyar, putri pasangan Abdul Rozak dan Umi Kalsum ini hadir memenuhi dahaga kerinduan fansnya di kampung halamannya sendiri. Ayu manggung bersama sejumlah pejabat daerah termasuk Gubernur Jawa Barat terpilih Deddy Mulyadi. Dan seperti inilah kehebohan sambutan saat pelantun Sambalado ini manggung di Pesta Hajatan Rakyat Depok, Jawa Barat. Hari ini semoga doakan lancar, sukses acaranya dan rame, bisa menghibur semua masyarakat di Depok. Let's go, Kaza! Ayu tuh nggak pernah yang menganggap dia tuh selaku artis ini harus begini-begini, enggak. Kalau dia memang ya di orang kampung kayak kita masih kampung lah, kita sangat membantu gitu. Di atas panggung gaya nyablak Ayu layaknya komedian keluar. Ia tak canggung menggoda beberapa pejabat yang hadir termasuk dengan komedian asal Jabar Ohang. Ohang apa kabar nih? Ya Allah, makin ganteng aja. Saya ngeliat Pak Deddy kemana-mana bawa Ohang ya Pak. Emangnya kalau hujan Pak. Ayu membawakan sekitar 4 lagu. Di sela aksi panggungnya, beberapa kali nama Abdul Rozak juga disebut para hadirin yang rata-rata hadir dari kalangan ibu-ibu. Antusiasme penonton tak surut meski sempat diguyur hujan. Apalagi saat Ayu membawakan lagu Sik Asik. Penuh banget, ternyata antusias banget ya buat warga Depok. Terima kasih banyak. Ya, meski namanya meroket menjadi artis papan atas, namun Ibunda Bilqis Humaira Rozak ini terbilang aktif berbaur dengan tetangga, bahkan warga sekitarnya. Belakangan ini malah sering membantu para penjual makanan di jalanan, terutama terlibat mencicipi makanan hingga mempromosikannya. Lantas bagaimana luapan kebanggaan ayahnya Abdul Rozak atas kiprah putrinya? Alhamdulillah, emang anaknya senang banget ya kuliner-kuliner jajan-jajan gitu. Apalagi sangat membantu UMKM kita ya. Kan itu sama juga membantu juga ya. Alhamdulillah anaknya juga emang hobi seperti itu.